Saya dan teman saya akan membahas tentang organ-organ pernapasan manusia. Apa saja sih organ-organ pernapasan manusia itu? Nah, mari kita bahas. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring atau otot tekap, yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan, yang keempat ada trakea atau tenggorokan, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkeolus, yang ketujuh ada alveolus, yang kedelapan ada pulmu atau paru-paru. Masuk ke organ yang pertama ada hidung. Nah, struktur hidung kalau kita perbesar seperti ini ya. Di dalamnya ada rongga hidung, kemudian ada lendir, dan ada selaput-selaput pembau atau olfaktori. Lalu apa fungsi hidung dalam pernapasan? Yang pertama, fungsi hidung itu sebagai penyaring udara. Juga udara yang kita hirup itu kan bisa jadi mengandung debu atau kotoran, dan nanti adanya rambut-rambut hidung dan juga lendir yang di dalam hidung, itu udara akan disaring dan di filter. Yang kedua, untuk melembabkan udara dan juga menghangatkan udara. Jadi penghangatan suhu udara melembabkan karena adanya lendir yang ada di dalam rongga hidung. Dan yang keempat ada mematikan kuman loh. Kok bisa? Bisa ya. Konsit yang bisa mematikan kuman yang masuk bersama udara, dan yang terakhir bisa mendeteksi debu. Nah, kenapa? Karena kita mempunyai serabut pembau atau sel olfaktori. Selanjutnya faring. Faring adalah kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran, yaitu antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Maksudnya apa sih? Jadi, ketika kita bernafas, udara masuk ke rongga hidung. Dari rongga hidung, udara tersebut akan masuk ke faring, baru disalurkan ke tenggorokan. Nah, begitu juga dengan kita makan. Jadi, ketika kita makan, makanan itu akan dikunyah di dalam mulut. Dari mulut itu akan ke faring, lalu nanti disalurkan ke esofagus. Nah, dua-duanya ini jadi lewat faring. Makanya faring itu disebut dengan percabangan dua saluran. Laring atau kotak suara merupakan organ pada bagian leher yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara, dan ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan. Yang salah satunya adalah tulang rawan tiroid pada laki-laki dewasa yang sering disebut dengan jakun. 4. Ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea memiliki panjang 9-11 cm dan merupakan saluran yang tersusun dari cincin tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C. Nah, di dalam trakea terdapat epitel silindris yang bersilia, dan silia ini berfungsi untuk menangkap debu atau benda asing yang terdapat dalam saluran pernapasan. Apabila di hidung sudah difiltrasi oleh rambut-rambut hidung, dan apabila masih ada yang masuk, akan ditangkap silia ini dan akan dikeluarkan dengan cara bersin. Bersin merupakan adalah refleks dari tubuh kita yang merupakan untuk mengeluarkan debu. Selanjutnya itu ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Nah, cabang dari trakea itu adalah bronkus. Bronkus ini nanti berfungsi untuk menghubungkan antara trakea dengan paru-paru. Sama seperti trakea, bronkus juga tersusun atas cincin tulang rawan. Sama-sama lentur juga. Sekarang bronkiolus atau anak cabang bronkus. Jadi, cabang dari bronkus itu namanya bronkiolus. Berbeda dengan bronkus. Bronkiolus ini tidak terdapat tulang rawan, jadi tidak lentur. Tapi di ujungnya itu nanti terdapat sel-sel bersilia, lalu terdapat gelembung-gelembung atau biasa disebut dengan alveolus. Yang ketujuh itu ada alveolus. Alveolus ini merupakan gelembung-gelembung udara yang terdapat di bagian ujung dari bronkiolus. Bentuk alveolus itu seperti ini ya, kantong-kantong kecil yang dikelilingi oleh pembuluh darah. Alveolus itu tipis dan lembab sehingga berfungsi untuk tempat pertukaran udara. Alveolus juga mengandung satu lapis sel epitel pipih selapis. Jadi kan sel epitel pipih selapis ini berfungsi untuk dipasi ya. Jadi makanya di sini itu tuh terjadilah proses dipasi antara oksigen dengan CO2. Alveolus itu kalau misalkan satu gelembung ya, jadi kalau misalkan gelembungnya banyak itu namanya alveoli. Nah, kalau misalkan bentuknya itu seperti ini nih ya, satu kantong seperti itu disebut sebagai kantong alveolus.
buah paru-paru, ada paru-paru kanan, ada juga paru-paru kiri. Nah, pada gambar yang tertera di atas adalah gambar paru-paru kanan, dan yang ini adalah gambar paru-paru kiri. Dalam paru-paru kanan kita mempunyai 3 lobus. Lobus itu dapat kita artikan sebagai kepingan. Ini paru-paru kanan, lobus pertama, lobus kedua, lobus ketiga. Pada paru-paru kiri terdapat 2 lobus, yang ini lobus pertama dan lobus kedua. Nah, paru-paru kita itu dilindungi atau dibungkus oleh selaput yang disebut sebagai pleura. Fungsinya itu melindungi paru-paru dari gesekan ketika sedang mengembang dan mengepis.